menganalisis bidang BK yang terdiri dari bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dosen pengampu Bu Rahmi Dwi Febriani, SPD MPD, dengan sesi 035 presentasi dari kelompok 6. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari Yulia Fitri Nadesi dengan NIM 2303345. Selanjutnya ada Cindy Ardila Yusria dengan NIM 23329036 dan Nazmi Syafani Zahra dengan NIM 23031085. Bimbingan konseling atau BK adalah salah satu komponen sekolah yang bertugas membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi seorang klien atau mahasiswa, khususnya para mahasiswa atau anak didik baik permasalahan pribadi, keluarga, maupun sosial masyarakat, sehingga tercapainya tujuan pendidikan. BK mencakup bidang pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir guna mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, bidang pengembangan pribadi, yaitu pelayanan yang membantu peserta didik memahami dan mengembangkan potensi diri, bakat, dan minat untuk menjadi pribadi yang baik dan mampu mengambil keputusan yang lebih tepat. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi berikut. Yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan beriman. Yang kedua, pengenalan kekuatan dan kelemahan diri. Yang ketiga, pemahaman bakat dan minat. Kemudian yang keempat, kemampuan mengambil keputusan. Yang kelima, perencanaan hidup sehat. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengarahkan diri. Selanjutnya ada bidang pengembangan sosial. Bidang pengembangan sosial merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang pengembangan sosial ini dapat membantu peserta didik memahami dan membangun hubungan sosial yang sehat serta interaksi dengan lingkungan berdasarkan etika dan moral. Selanjutnya ada pokok materi pengembangan sosial yang terdiri dari yang pertama, kemampuan berkomunikasi yang efektif, kedua, perilaku sosial yang baik, ketiga, hubungan harmonis dengan teman sebaya, keempat, pemahaman aturan dan norma sosial, dan yang kelima adalah kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya ada bidang pengembangan belajar. Merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dapat mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Selanjutnya ada pokok materi bidang pengembangan belajar. Yang pertama itu ada sikap dan kebiasaan belajar, merupakan membangun kebiasaan belajar yang efektif. Selanjutnya ada gaya belajar, yaitu untuk mengenali metode belajar yang paling sesuai. Yang ketiga ada keterampilan akademik, yaitu meningkatkan kemampuan membaca, mencatat, dan mengingat. Yang keempat manajemen waktu, yaitu untuk mengatur jadwal belajar agar lebih efisien. Selanjutnya ada mengatasi hambatan, yaitu untuk solusi untuk motivasi rendah dan kesulitan memahami materi. Selanjutnya ada berpikir kritis dan kreatif, untuk mengembangkan pola pikir analitis dalam belajar. Dan yang terakhir ada motivasi belajar untuk menumbuhkan semangat belajar mandiri. Materi selanjutnya yaitu tentang bidang pengembangan karir. Membantu peserta didik memahami informasi, memilih dan mengambil keputusan terkait karir mereka itu sesuai dengan potensi diri. Menurut Winkel, tahun 2005 itu menjelaskan bahwasannya bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja.
dalam memilih lapangan kerja atau jabatan ataupun profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan kerja yang dimasuki. Pokok materi bidang pengembangan karir diantaranya yang pertama yaitu pemahaman dunia kerja, yaitu mengenal berbagai bidang pekerjaan dan peluang karir. Kemudian yang kedua yaitu penentuan arah karir, di mana penentuan arah karir ini membantu peserta didik memilih jalur karir sesuai minat dan bakat. Ketiga, pengambilan keputusan karir, yaitu mengembangkan keterampilan dan dalam menentukan pilihan pekerjaan. Keempat, itu kesiapan memasuki dunia kerja. Hal ini itu membekali diri dengan keterampilan dan sikap profesional. Dan yang kelima itu adalah adaptasi di lingkungan kerja. Hal ini itu menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia kerja. Dan yang terakhir itu membaca peluang karir. Nah, maksudnya yaitu memanfaatkan peluang kerja yang tersedia di sekitar. Jadi, berdasarkan paparan materi yang telah kami jelaskan, itu dapat kita simpulkan bahwasannya bimbingan konseling atau BK itu mencakup bidang pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Setiap bidang itu memiliki tujuan untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal dalam pendidikan dan kehidupan.